Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Nunsiana Sastri Linding, NPM 2010318183. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peta konsep tentang benda dan sifatnya. Yang pertama yaitu wujud benda meliputi padat, cair, dan gas. Yang kedua, pengantar panas meliputi konduktor dan isolator. Yang ketiga, perubahan sifat benda. Yang keempat, faktor penyebab perubahan benda. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang ketujuh, benda dan kegunaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat dari zat padat. Yang pertama, bentuknya tetap tidak bergantung bentuk badannya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, molekul-molekulnya beraturan dan sangat rapat. Yang keempat, molekul-molekulnya tidak dapat bergerak bebas. Yang kelima, tidak dapat mengalir. Yang keenam, tidak dapat dimimpatkan. Yang kedua, saya menjelaskan sifat zat cair. Yang pertama, bentuknya berubah bergantung bentuk badannya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Yang kelima, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Yang keenam, volumenya yang tetap. Yang ketujuh, molekul-molekulnya tidak beraturan dan agak berjauhan. Yang kedelapan, molekul-molekulnya dapat bergerak bebas. Dan yang kesembilan, sulit ditempatkan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan sifat-sifat zat gas. Yang pertama, bentuknya tidak tetap memenuhi ruang waktu yang tersedia. Yang kedua, volumenya berubah-ubah. Yang ketiga, molekul-molekulnya tidak beraturan dengan sangat berjauhan. Yang keempat, molekul-molekulnya dapat bergerak sangat bebas. Dan yang kelima, dapat mengalir dengan sangat mudah. Yang keenam, volumenya tetap. Dan yang ketujuh, dapat ditetapkan. Berikutnya yaitu tentang pengantar panas. Dapat meliputi konduktor dan isolator. Konduktor mempunyai suatu sistem pertahanan jenis yang relatif sangat kecil, di mana jenis pertahanan ini dapat dipengaruhi oleh material atau bahan yang dipakai. Sedangkan isolator merupakan satu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik dan juga tidak bisa dialiri listrik. Perubahan sifat benda. Ternyata benda dapat mengalami perubahan sifat karena beberapa hal diantaranya. Yang pertama, perubahan wujud benda adalah hal yang membuat suatu benda mengalami perubahan bentuk. Bila kamu memakan es krim, lama-kelamaan es krim tersebut akan segera mencair. Yang berikutnya yaitu faktor penyebab perubahan benda. Perubahan terjadi karena terdapat pengaruh suhu yang meningkat. Selain itu, perubahan benda juga sering dipengaruhi oleh kelembapan makhluk hidup serta pembakaran, sehingga perubahan terhadap kondisi suatu benda diakibatkan adanya energi yang sedang bekerja untuk merubahnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan benda. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan yang dimaksudkan yaitu antara pemanasan lilin dan pembakaran lilin. Yang kedua, pembakaran. Saat kita berkemah akan membuat api unggun pada malam hari. Yang ketiga, percampuran. Yang keempat, pembusukan. Dan yang kelima, perbandingan. Yang terakhir yaitu tentang benda dan kegunaannya. Yang pertama, penghapus papan tulis untuk menghapus tulisan di papan tulis. Yang kedua, benda yang bersifat lentur dalam kehidupan sehari-hari, bahkan karet, sehingga digunakan untuk membuat benda. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih.